tidak sadarkan di situ. Badannya babak belur, mukanya belang-belontang di situ, dihajar sama banyak orang sepertinya. Akhirnya kita dobrak pintunya. Gue langsung menuju ke Rahman. Preman-preman itu ngeliat semuanya. Akhirnya kita ribut di situ. Ngapain lo? Ngapain di sini? Pak kabur dong, Pak kabur dong. Pak kabur dong. Woi. Mau kemana lu, ha? Mau kemana lu? Lu apa sih? Dulu si Paul sama lu nggak balik lagi ke sini. Sekarang lu mau habis seperti juga. Mau lu apa? Mau ngancurin usaha gua lo? Hah? Gak ada ngancurin. Lu yang selama ini yang perawat mereka semuanya kan? Tapi dia gua kasih makan. Makan apa? Mereka nggak mau nyopet, lu paksa nyopet mereka. Lu ngerti apa? Mereka laporan sama kita. Ngerti lu? Mereka laporan sama kita. Sekarang dia mau tobat, udah lepasin lu. Dia mau tobat sekarang, dia nggak mau ngikutin lu. Dia copet segala. Awas lu sampai lu nganu dia lagi lu. Gua laporin polisi lu. Udah lepasin gua. Oke. Lepasin gua. Awas lu jangan gangguin lagi lu. Lepasin gua. Ya udah awas lu. Alhamdulillah. Rahman ini aman. Kita tanya lu kenapa Rahman, kenapa lu bisa jadi seperti ini? Di situ dijelaskan bahwa dia digebukin sama temen dia waktu mencopet. Mereka nggak rela saya keluar dari lingkaran setan itu. Hah? Gimana kondisinya? Aduh, lu bawa ke rumah sakit dulu atau gimana? Udah. Gak apa-apa. Yakin? Gak lama kemudian tim ngasih laporan. Kalau ternyata Feli dapat alamat dan tempat tinggalnya Pak Doni. Dan Pak Doni katanya udah menikah lagi. Yang tadi dapat informasi dari tim katanya Feli udah dapat informasi. Iya. Tentang alamat bokap lu. Lu mau ke dokter dulu atau mau langsung ke tempatnya Feli? Bisa bang. Saya minta anterin ke tempat saya bang. Yaudah kalau gitu. Langsung aja. Motor aja ke sana ya. Ya, Rahman seneng banget di situ. Dia bilang dia akan ketemu sama bapaknya. Tapi sebelum ketemu sama bapaknya, dia belum ketemu seseorang di situ. Mau tanya sama dia. Rahman siapa orangnya? Sebentar mas. Ikut saya nanti saya kasih tahu. Bang, sebelum anterin ke tempat bokap saya, anterin saya dulu bang ke suatu tempat bang. Gimana ke rumah sakit? Tidak ikut aja bang. Maksudnya? Ikut gua aja dulu bang. Yuk kasih tahu ya. Nanti kita kasih tahu anak-anak kita ini dulu ngatain Rahman bentar ya. Oh iya. Oke yuk. Pas kita antar ke suatu tempat, ternyata tempat itu adalah kuburan. Ini mau kemana ini? Wah, ini kok dibawa ke sini sih? Iya ini. Di sini. Gak tahu si Rahman ini mau nunjukin sesuatu nih. Serius? Ini kuburan loh. Hah? Tadi kayak gimana kamu kontrakan? Iya, tadi sempat ketemu sama istrinya Pak Slamet. Istrinya Pak Slamet udah ngasih tahu rumahnya Pak Doni dan dia bilang kalau Pak Doni nikah sama Bu Ratna. Rahman di situ duduk di kuburan itu dan dia ngelihat nisan batu kuburan itu dan di situ tertulis Ratna. Ternyata ibunya Rahman ini sudah meninggal. Ngapain kita kesini? Ini maksudnya apa? Ini siapa? Astagfirullahaladzim, ini Ratna Juwita. Bukannya ibu kamu maksudnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ibu kamu udah meninggal? 2 tahun yang lalu ibu saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu kenapa nggak cerita apa adanya? Saya malu buat ngomongnya. Bahkan saya duduk-duduk.
Maafin Rahmat, Bu. Rahmat selama ini salah, Bu. Menurut sama ibu, sama orang tua. Sampai Rahmat pergi meninggalin ibu, Bu. Nangis di situ Rahmat. Dia bersimpuh di kuburan ibunya. Dia nangis di situ, dia menyesalin semuanya. Ibu lu udah tenang ya. Yang penting harus sering kirim doa buat ibu. Oke. Nanti kalau lu terus-terusan sedih, dia malah kepikiran nanti. Dia malah kasihan sama lu. Sekarang yang terbaik itu. Ibu lo pasti senang sekarang ngeliat lo di gereja. Apalagi nanti kalau ngeliat lo ketemu sama bokap lo. Iya kak, dia seneng banget kak. Sekarang yang penting lu harus benar-benar tekad ya untuk berubah yang lebih baik. Jangan kayak kemarin lagi. Ya, dan bokap lu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kira doa buat nyokap lu ya. Iya. Kamu juga masing-masing nggak sedih-sedih. Dan kemudian dari kuburan itu kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke tempatnya Pak Doni. Udah yuk. Tadi Feli dapat informasi tentang alamat bokap lo. Kita datang ke sana ya geng ya. Ini kesempatan lo banget buat ketemu. Iya. Kayak kita sana. Udah, ayo. Begitu sampai rumahnya Pak Doni, kita ketok pintunya, keluarlah seorang bapak-bapak tua di situ umurnya 60 sampai 70 tahun karena rambutnya sudah uban semuanya, dan kita tanya, ini benar Pak Doni? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Ya, maaf dengan Pak Doni. Ya. Alhamdulillah. Saya Mandala Pak di Antv, Bang. Iya. Iya pak, saya Feli dari Antv juga pak. Bapak ini suaminya Ibu Ratna kan almarhum, Pak. Iya pak. Bapak masih ingat kalau Bapak punya anak laki-laki namanya Rahmat? Sudah. Tapi bapak punya anak kan pak yang namanya Rahman kan pak? Iya kan pak? Ini Rahman, Ini Rahman Pak. pak sekarang pak. Anak gua, Ini anak Bapak, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini padan anak kandungnya, jelas-jelas anak kandungnya. Tapi disia-siakan begitu saja, tapi ditolak begitu saja. Nangis di situ Rahman. Astagfirullahaladzim bapak kasihan bapak, kenapa bapak nggak boleh kayak Pak, gitu? jangan Pak, Pak, astagfirullahaladzim. ini dia anak bapak. Ini anak kandung Bapak. Tidak kenal lagi. Astagfirullahaladzim. Kita ada buktinya Pak, fotonya mana Feli? Ada Kita bapak. ada bukti Bapak, istri Bapak sama anak Bapak, ada semuanya Pak. Nih pak, bapak bisa-bisanya bilang nggak kenal. Ini kan bapak, ini almarhum Bu Ratna dan ini Rahman. Bapak lihat dulu pak. Kenapa saya seperti ini? Karena akibat dari kelakuan kamu. Tapi dia sekarang taubat Pak, dia pengen ketemu sama keluarganya. Dia janji dia nggak akan nakal lagi Pak. Sudah terlambat. Astagfirullahaladzim, bapak lihat dong kondisi Rahman sekarang pak. Bapak nggak lihat pakaiannya kayak gini segala macam. Dia tidur di jalanan selama ini pak. Dia hidup di jalanan. Dia berhari-hari nyariin Bapak Pak. Astagfirullahaladzim. Sekarang tidak usah ganggu saya lagi. Karena saya sudah punya keluarga yang baru dan bahagia. Astagfirullahaladzim, tapi gimana pun kan dia tetap jadi anak bapak pak. Bapak kasih dia kesempatan pak. Jangan ya Allah pak. Astagfirullahaladzim Pak. Udah, pergi. Pak Pergi jangan cepat. kayak gitu, tolong kasih kesempatan pak. Bapak nggak Pak ini kasihan. sekarang dia benar-benar mau taubat Pak, mau berubah Pak. Kasihan Pak, ini Pokoknya bulan pergi puasa sekarang. Pak. Pergi. Pak, iya Pergi. Pak, tolong Semua. bapak lihat dong kondisinya sekarang pak. Dia mungkin sekarang bisa jagain bapak. Dia bisa nemenin hari tua bapak pak. Pak, Tolong dong pak.
baik, kok jadi kayak gini jadinya. Saya udah gak punya siapa-siapa lagi, Mas. Bapak saya udah gak terima saya lagi, Mas. Ibu udah gak ada, saya mau tinggal di mana lagi, Mas. Ya, yang penting lu udah berusaha sekuat tenaga. Mungkin butuh waktu untuk meyakinkan bokap lu ya. Sabar. Alhamdulillah. Kan seenggaknya sekarang lo udah tahu rumah bapak lo di sini. Kalau lo bisa lihat bapak lo ternyata masih sehat-sehat, alhamdulillah, ya kan? Sampai lagi. Ya, iya. Hidup ini memang keras ya. Kadang Allah kasih cobaan untuk harus hidup di jalanan. Ya, ketemu sama preman-preman, mencari rezeki yang halal tapi susah sekali. Terpaksa harus melakukan sesuatu yang haram atau bahkan mencopet. Tapi inilah kehidupan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sekarang, besok bersama punya akan datang. Mungkin ini pelajaran buat Rahman. Agar dia lebih sabar, lebih kuat, ya, dan bisa hijrah dari jalan yang salah. Ya udah, ya kita mohon pamit ya. Alhamdulillah kita bisa mempertemukan mereka berdua. Mudah-mudahan hanya dikasih hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.